Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang indah ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia dan di hari-hari yang paling mulia. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan yang berlapis-lapis itu menjadikan sebab bahwa kita mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mengikuti sunnahnya insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, pertolongan dan kecukupan di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan 10 jalan keselamatan. Yang pertama, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan amal kita untuknya. Yang kedua, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, khasyatullah wa taqwa, yaitu takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Ini jalan yang ketiga, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Di sini Syekh Abdul Razak Al-Badar menukilkan satu ayat dari firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 52. Dalam surat An-Nur ayat 52. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat-syaratnya, faulaika humul faizun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang selamat, mendapatkan kemenangan. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badar, fa dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayati umuran la yahsul fawzu walan najatu walal falahu illa biha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menggambarkan perkara-perkara yang tidak akan mungkin kita mendapatkan kemenangan, keselamatan, kebahagiaan kecuali dengannya. Coba kita lihat ayat tadi itu, 52 daripada surat An-Nur. Apa yang menjadi syaratnya? Ta'atullah wa may yuti'illah. Taat kepada Allah. Di sini Allah merinci ya, orang-orang yang beruntung itu siapa saja. Yang pertama adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita jelaskan bagaimana taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan keberuntungan, keselamatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam banyak ayat juga Allah gambarkan, yang taat kepada Rasul, maka itu artinya dia taat kepada Allah. Syai'ani mutalazimani, tidak boleh terpisah. Dua, taat kepada, beriman kepada Allah, mengharuskan kita beriman kepada Rasulnya. Ya, taat kepada Rasul itu artinya kita taat kepada Allah. Begitu. Jadi dua hal yang tak boleh terpisah. Jangan menganggap bahwa cukup dengan kita taat kepada Allah saja, tidak. Konsekuensi kita taat, beriman kepada Allah, kita mengimani Rasulnya. Yang ketiga syaratnya, orang yang beruntung itu bittiba'i sunnatihi, ya, wa yakhshallaha bittiba'i sunnatihi, seperti yang sudah kita jelaskan, ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mengikuti sunnahnya, seperti yang pada poin yang kedua. Nah, wal amranil akharan, dua perkara yang lain mana? Di surat An-Nur 52 ini disebutkan oleh Allah 4 syarat, ya, keselamatan itu, 4 syarat keberuntungan itu. Yang dua terakhir adalah khasyatullah wa taqwa, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jadi poin yang ketiga ini Syekh Abdul Razak mengambil poinnya dari ayat itu. Ayat itu Allah sebutkan di ujungnya, wa yakhshallaha wa yattaqi, takut kepada Allah dan bertakwa kepada. Maka syarat yang ketiga atau poin yang ketiga atau jalan yang ketiga Allah jadikan, ya, dijadikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar agar kita selamat dan beruntung adalah takut kepadanya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah ayat yang menjelaskan tentang takut dan takwa ini? Sangat banyak. Fa amma khasyatullah, adapun takut kepada Allah itu apa? Fa innaha tu'tabaru asasan aziman. Takut kepada Allah itu dasar yang kuat, dasar yang agung, linnajati yaumil qiyamah. Ya. Agar kita selamat di hari kiamat itu. Makanya dasar selamat itu salah satunya itu tadi, rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad wasafa Allahu 'ala an-najati wal imani bi annahu, lihat Allah menggambarkan orang-orang yang takut itu. Ya, orang-orang yang takut itu Allah sifati dengan min khasyati rabbihim musyfiqun. Karena takut kepada Allah itu mereka khawatir. Jadi tidak bisa. Kita akhirnya rasa takut itu membuat kita khawatir. Dalam syarat bahwa kita di dalam beribadah kepada Allah harus dibangun ini. Ar-raja wal khauf, rasa takut, harap kita yang mesti besar kepada Allah. Tidak boleh cukup berharap saja, namun kita juga memiliki rasa kecemas, rasa takut, khawatir. Kenapa? Karena kalau rasa harap saja yang besar, nanti melenceng. Kalau tidak diiringi rasa takut. Ya, orang-orang al-murji'ah, ya, inilah sebab mereka kenapa melenceng. Karena terlalu tinggi harapan tapi tidak diiringi rasa. Ya, sehingga apa? Mereka mengatakan bahwa ya apapun yang dikerjakan nggak apa-apa karena Allah sangat mengasihi dan penyayang. Mereka murji'ah berharap Allah SWT memberikan kepada mereka ampunan, memberikan, tidak ada masalah kalau bermaksiat, kalau berbuat dosa. Makanya berlebih-lebihan di dalam rasa takut, berlebih-lebihan di dalam berharap kepada Allah tanpa diiringi dengan rasa takut, maka kita rusak. Begitu juga orang-orang al-khawarij. Orang-orang khawarij mereka terlalu bersandar kepada ayat-ayat azab. Kalau orang-orang murji'ah tadi terlalu bersandar kepada ayat-ayat raja, mereka melalaikan, mengabaikan ayat-ayat azab, sehingga juga mereka melenceng. Orang-orang khawarij, mereka juga demikian, bersandar hanya kepada ayat-ayat azab. Mereka lupa di sana juga ada ayat-ayat rahmah. Sehingga apa? Menurut orang-orang khawarij, pelaku dosa besar, mereka ini kafir. Pelaku dosa besar, mereka kafir. Nah, para ulama menjelaskan kenapa
kedua ini melenceng karena tidak seimbang antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takut kita kepada Allah, rasa khawatir kita kalau kita melakukan dosa Allah mengazab kita, menghukum kita. Kalau kita tersalah, kalau kita melakukan dosa segera bertaubat, rahmat Allah maha luas, ampunan Allah akan Allah berikan. Sudah, itu saja. Istiqamah terus beribadah kepada Allah. Andaikan terjatuh lagi dalam sebuah kesalahan, apa yang kita lakukan? Bertobat lagi. Begitu. Oleh karenanya ikhwafillah rahimani rahimakumullah, Allah mensifati orang-orang yang selamat dan penuh keimanan mereka ini karena rasa takut kepada Rabb mereka dan akhirnya mereka khawatir. Allah juga mensifati mereka dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu bila mana disebut nama Allah hatinya bergetar, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah itu kuat. Makanya ketika ayat-ayat azab dibaca oleh para sahabat dalam salat malam mereka terkadang tak bisa menghentikan tangisan air matanya. Karena ayat-ayat itu sangat memberikan pengaruh pada jiwanya ketika dibaca, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lau khattani aswadan, ada 2 garis hitam di bawah matanya. Ini menunjukkan seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lembutnya hati beliau dan betapa halusnya perasaannya. Terkadang subhanallah kita yang seharusnya lebih banyak menangis, yang seharusnya kita lebih banyak takut kepada Allah, tapi terkadang hati kita merasa aman-aman saja. Kita akan sebutkan perkataan Al-Imam Hasan Basri nanti. Taib, ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Lalu Syekh Abdul Razak melanjutkan, wadzalika anna khasyatullah tasuqul insana ila tarkil qaba'ih. Apa manfaat rasa takut kepada Allah itu, kata Syekh Abdul Razak, akan menggiring manusia untuk meninggalkan perkara-perkara buruk. Nah, itu dia. Kalau ada rasa takut kita, cobalah kita, kalau takut kepada Allah, ada sesuatu yang di hadapan kita, maksiat kah, kemungkaran kah, melanggar, apapun namanya, ngambil hak orang. Kalau kita takut kepada Allah, nggak mungkin kita lakukan itu. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, rasa takut itu akan menjaga kita, memelihara kita dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, dan akan menggiring kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan bersemangat di dalam melakukannya. Yang orang takut, seseorang takut kepada atasannya, adakah dia berani untuk melanggar? Gak mungkin, gak mungkin. Dan jangan, artinya jabatan menjadi taruhannya. Gak mungkin dia akan melanggar SOP yang berlaku di situ karena takut jabatannya hilang, takut pekerjaannya tidak ada lagi. Itu dalam urusan dunia. Kita tak berani melanggar aturan atasan kita atau aturan lembaga kita. Apalagi ini terkait dengan keselamatan jiwa kita dunia dan akhirat kelak. Akankah kita berani untuk melanggar aturan Allah? Tak mungkin. Al-kayyis mandana nafsah. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, yang mampu menundukkan dirinya. Ya kan? Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian kita, kehidupan yang panjang. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, kita sebagai orang beriman mesti memang menundukkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kalau tidak, berarti tidak ada rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira tembok-tembok kamar, rumah, dinding-dinding tempat bekerja akan terhalangi oleh pandangan Allah. Tidak. Pandangan manusia mungkin, tapi pandangan Allah tidak ada. Pengawasan Allah akan terus, artinya pengawasan Allah terus kepada kita. Penglihatan Allah tidak akan
terhalang oleh tembok-tembok rumah, dinding-dinding kantor ataupun tempat-tempat yang tertutup. Tidak, benteng-benteng yang kokoh. Tidak. Maka disitulah nanti ketika seseorang telah menghadirkan rasa itu sampai pada tingkat tertinggi dalam ibadah itu ihsan. Muraqabatullah itu hadir, Allah melihat, merasakan Allah itu, yang melihat Allah itu mengetahui perbuatan kita. Adakah kita berani? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan berani. Karena rasa takut itulah yang akan menggiring kita kepada amal saleh dan akan bisa memagar kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, masih ingat? Di hari kiamat itu ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Sampai Nabi menggambarkan Jibal Tihama. Bukit Tihama itu bukit yang paling besar dan itu sangat masyhur di kota Yaman. Putih bersih amal perbuatan dia itu. Banyak. Di hadapan Allah sangat luar biasa amal perbuatannya, Pak. Lalu apa yang Allah berikan kepadanya? Allah jadikan, kata Rasul, seperti debu yang berterbangan. Bayangkan. Sebabnya kan apa? Tahu sebabnya? Nabi SAW mengatakan itu dalam hadisnya. Wa huwa min jildatikum, dari golongan kalian manusia. Imannya seperti iman kalian, ibadahnya bahkan melebihi ibadah kalian, kata Nabi SAW. Sifat mereka itu. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Bila mana berhadapan dengan maksiat, irtakabuha. Kalau di depan matanya ada pintu maksiat, maka langsung dia tanpa rasa takut lakukan. Apalagi perbuatan-perbuatan yang dalam kesendirian. Ini akibatnya dosanya itu tidak akan, akibatnya amal-amal itu tidak akan dinilai Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Na'udzubillah. Kita lelah-lelah beribadah, berbuat dan berkorban, bermujahadah ya karena ingin mendapatkan ridha Allah. Ingin apa yang kita kerjakan ini dibalas Allah. Ternyata penghancurnya itu tadi, Pak. Bahwa bila mana kita berada dalam kesendirian, kita tidak bisa mampu dan menahan mata kita, hawa nafsu kita, maka alamat amal-amal yang besar itu akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka oleh karena itu, ikhwafillah, Syekh Abdul Razak segera menekankan bahwa rasa takut ini manfaatnya satu, akan menjaga kita dari dosa. Yang kedua, akan menggiring kita untuk bersemangat dalam melakukan amal dan ketaatan. Naam. Walihada yaqulu Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-mu'min, lihat, orang beriman itu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu mengumpulkan perbuatan baik dan rasa takutnya. Amal baiknya dikerjakan dan ada syafaqah, ada kekhawatiran, ada rasa takut. Wa amal munafiqu, adapun orang-orang munafik, jama'a isa'atan wa amna. Mengumpulkan perbuatan buruk dan rasa aman. Ada bedanya? Orang beriman mengumpulkan kebaikan dan kekhawatiran rasa takutnya. Adapun orang munafik, apa yang dikumpulkan? Perbuatan dosa dan rasa aman. Orang munafik itu. Masih ingat perkataan yang pernah saya sampaikan? Bahwa barang siapa yang merasa takut, khawatir di dunia ini, maka masih ingat? Saya ulangi kalimatnya. Dulu pernah sampaikan kajian kita sebelum dalam pembahasan Tazkiyatun Nufus kalau tidak salah, bahwa barang siapa yang merasa khawatir di dunia ini, maka dia akan kebalikannya, aman di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman di dunia ini, alamat akan takut di akhirat.
Orang yang merasa aman, biarkan ya akhi, antum ya tamatta'u, antum nikmati silakan. Orang kafir nikmatilah. Ya dunia ini yang sedikit ini nikmati. Silakan berbuat zalim, silakan ya berbuat dosa, silakan semau Anda hidup. Anda merasa tidak ada rasa takut. Kita tidak bicara sekarang kafir. Orang beriman silakan, yang antum enggak puasa, ya kan? Silakan. Enggak bayar zakat, enggak sholat. Antum merasa aman dengan perbuatan-perbuatan dosa itu. Alamat rasa aman itu akan diganti Allah dengan rasa takut di hari kiamat kelak. Tapi kalau di dunia ini dia khawatir enggak sholat, merasa berat, enggak puasa, dia merasa berdosa, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, dia merasa merugi di dunia ini. Insya Allah ya, rasa khawatirnya di dunia ini Allah ganti dengan rasa aman di akhirat. Mana yang paling berat? Khawatir di dunia atau khawatir di akhirat? Khawatir di akhirat lebih besar, ikhwafillah. Di sini ya khawatir kita di dunia, kita membuat diri kita akan selalu berhati-hati. Khawatir di dunia ini akan membuat diri kita berhati-hati. Tapi dia khawatir di akhirat membuat dirinya ya mati. Nggak ada. Di akhirat sudah, kalau sudah rasa takut Allah Subhanahu wa taala berikan dengan berbagai ancaman. Ya, ayat-ayat banyak Allah sebutkan, hadis Nabi banyak ya tentang ancaman-ancaman, tapi dia tidak merasa takut dengan apa yang ia lakukan itu. Alamat di akhirat kelak tak akan aman kehidupannya. Oleh karena itu, saya ulangi perkataan Hasan al-Basri, mukmin itu mengumpulkan dua hal. Pertama adalah kebaikan, yang kedua rasa takut. Adapun orang munafik juga mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah keburukan, yang kedua adalah rasa aman, kata Hasan al-Basri. Tsumma tala al-Hasan, kemudian beliau membacakan firman Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka itu karena disebabkan rasa takut mereka kepada Allah, akhirnya mereka khawatir. Ya kan? Andai kan di dunia ini kalau tidak rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin dilibas semua hak orang, ya, mungkin dimakan semua harta orang dengan cara zalim, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa kekhawatiran kalau ini tidak akan ya berakibat buruk di akhirat kelak. Kenapa kita bisa bertahan? Kenapa kita bisa mampu tidak mengambil hak orang? Karena kita takut. Kalau kita ambil hak orang lain dengan secara zalim, Allah akan tuntut kita di hari kiamat kelak di sebuah pengadilan yang adil, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita bisa, makanya orang-orang beriman itu subhanallah, dia amanah. Kenapa? Karena dia takut itu. Orang-orang beriman dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak melakukan kejahatan. Rasa takut kepada Allah itu membuat dia ya akan mengurungi niat-niat buruknya. Maka disinilah kita tahu bahwa kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang enak. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat jiwa kita melakukannya. Sebaliknya neraka, dikelilingi oleh sesuatu yang diingini oleh syahwat kita. Nah, mampukah kita berusaha untuk mengekang syahwat ini? Maka salah satunya ibadah Ramadan ini adalah membantu kita untuk mengekang syahwat kita, hawa nafsu kita. Apa contohnya? Di hari Ramadan kita tak boleh minum, tak boleh makan, tak boleh kita melakukan ya sesuatu yang halal sebelumnya secara syariat. Tapi karena ini ibadah puasa, kita tahan. Kita ikut aturan. Kita tahan, kita imsak, menahan tidak makan dan minum mulai fajar sampai nanti terbenam. Kita taat aturan itu, dan itu melatih kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak mengatakan wa khasyatullah, ya. Rasa takut ini manfaatnya sudah kita jelaskan. Lalu bagaimana kita bisa supaya rasa takut ini ada dalam diri kita? Apa faktor utama yang bisa kita lakukan? Kata beliau, wa khasyatullahi innama tatahaqqaqu, ya, rasa takut itu akan muncul
bima'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Ini dia. Yang pertama, agar rasa takut itu ada dalam diri kita, satu, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Nama Allah yang disebutkan oleh Nabi ada berapa? 99. Ya, man hafidhaha dakhala jannah. Yang hafal ya kemudian masuk surga. Para ulama menjelaskan bukan sekadar hafal, tetapi dia ya memahami makna pada setiap nama-nama itu. Nah, kalau kita lari ke dalam pembahasan tentang akidah, maka setiap nama ada sifat. Dari situ saja nama Allah 99, berarti ada 9 sifat. Tidak terbatas ya, hanya ya berapa? Nah, 20 ya, sifat 20. Nah, setiap nama ada sifat. Nah, oleh karena itu di sini kita harus memahami, kenali nama-nama Allah itu. Makanya suatu hari bisa kita belajar tentang fikih Asma'ul Husna, itu luar biasa. Ya, ditulis oleh ulama kita, ya, fiqhul Asma'ul Husna. Bagaimana fikihnya itu dilahirkan dari nama-nama Allah SWT, diambil faedah dan pelajaran. Baik. Yang kedua, agar rasa takut ini ada dalam diri kita, wa ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah wasyar'iyyah. Kita at-ta'ammul, kita tadabbur, kita memperhatikan, mendalami, memahami ayat-ayat Allah yang terbentang dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Ya, ayat kauniyah, alam semesta ini. Ayat-ayat al-matluwah itu ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Baca, lihat alam yang terbentang sangat luas, bumi yang dihamparkan oleh Allah, ya, langit berdiri tegak tanpa tiang, semuanya beratur sesuai dengan porosnya, berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, ini bukan pekerjaan yang biasa. Ya, pergantian siang dan malam. Ini adalah pekerjaan Allah Azza wa Jalla yang mengurus urusan seluruh ciptaannya dengan baik dan sempurna. Lalu apa? Yang kedua, kita membaca juga ayat-ayat Allah Azza wa Jalla al-matluwa, itu Al-Quranul Karim. Apalagi di bulan yang mulia ini, bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran. Akrab kita dengannya. Akrab kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, bulan yang memang harus kita jadikan bagian yang terpenting dari selain ibadah siam dan qiyam adalah tilawatil Quran. Dekat kita dengannya. Ini sudah berapa hari puasa nih? 18 ya? 18 hari puasa, Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah diambang garis finish kita. Dan kita akan masuk fase yang paling puncak. Fase puncak di dalam bulan Ramadan itu berada di 10 terakhir. Siapkan jiwa kita, semangat kita. Ya, jangan semakin ke ujung semakin sudah cukup rasanya. Nah, belum, ini belum, Bang. Masih perjalanan kita di 10 terakhir ini. Ya, makanya akan berguguran di 10 terakhir itu kalau tidak betul-betul mempersiapkan diri. Ya, kalau bahasa orang, kuda itu kuda pacu, kalau semakin dekat dengan garis finish, dikerahkan seluruh tenaganya untuk bisa menjadi juara, ya kan? Nah, kita sudah mendekati garis finish ini. Ya. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana masuk 10 terakhir, yastahidu, ya, bersungguh-sungguh, mala yastahidu fi ghairi. Nabi itu enggak sungguh-sungguh. Nabi itu orang yang paling rajin taat. Tapi ini penjelasannya langsung dari istri beliau, ya. Menjelaskan, bukan dari orang lain ini, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan bagaimana baginda kita alaihi salatu wassalam perbedaan semangat ibadahnya di 10 awal, pertengahan dan terakhir. Lalu Aisyah juga menceritakan dalam hadis yang lain, lebih merinci lagi seperti apa kesungguhan Nabi. Kata Aisyah, kalau Nabi sudah masuk 10 terakhir, syaddal mizarah. Apa artinya?
Hah? Artinya apa? Syaddal mi'zar. Nah, ikat pinggang, ikat sarung, ikat apa? Artinya, kencangkan ikat pinggang. Maknanya apa? Dua para ulama mengatakan. Yang pertama adalah hijranun nisa. Dia tidak mendatangi keluarganya 10 terakhir itu. Artinya dia tinggalkan kamarnya, tinggalkan kasurnya. Nabi tidak mendatangi istri-istrinya. Yang kedua adalah semangat di dalam ibadah. Makna syaddul mi'zar itu. Ini lebih rinci lagi ya. Aisyah menceritakan bagaimana kesungguhan Nabi itu. Yang kedua, Aisyah menceritakan wa ahya lailah, menghidupkan malam-malam. Wa ahya lailah, menghidupkan malam. Ya 10 terakhir itu dengan ibadah. Riwayat yang lain, subhanallah, Aisyah ini banyak menceritakan baginda kita. Rasulullah itu kata Aisyah, di 10 awal pertengahan atau di 20 di depan, Nabi masih menggabungkan antara siam, qiyam, dan tidur. Tapi di 10 terakhir itu kata ibunda kita Aisyah, nyaris tidak tidur. Begadang. Dalam makna syar'i yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari kopi, minum kopi aja, enggak. Tapi kata para ulama, kerja cuma 3. Pertama qiyam, yang kedua doa, yang ketiga tilawah. Sudah. Doa, qiyam, tilawah, itu saja. Lakukan itu. Kita persiapkan diri kita, jiwa kita, mental kita untuk memasuki fase paling puncak dalam perjalanan bulan yang mulia ini. Yang ketiga, ini penjelasan Nabi SAW. Yang ketiga, penjelasan ibunda kita Aisyah. Apa yang dilakukan Nabi, semangatnya seperti apa? Yang ketiga, wa'iqadha ahlah. Nabi tidak hanya melibatkan dirinya dalam ibadah, enggak. Ya, tetapi beliau melibatkan keluarganya. Membangunkan yang kecil, membangunkan yang dewasa. Di 10 terakhir itu. Sampai Rasulullah datang ke rumah siapa? Ke rumah anak dan menantunya. Rumah Fatimah dan Ali. Diketuknya. Diketuknya rumah menantunya. Ala tusallian. Masya Allah. Dibangunkan menantunya. Sudah punya menantu, telepon menantunya. Yang anaknya yang tidak di Pekanbaru kan, telepon. Salat malam nak. Apa kata Rasulullah? Ala tusallian, tak bangunkah kalian malam ini untuk salat? Bayangkan itu. Nabi tidak beribadah sendiri, tapi melibatkan orang-orang terdekatnya. Membangunkan anak-anak yang kecil, bahkan anak orang dewasa, apalagi. Anak kecil saja dibangunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kita akan memasuki partai puncak di bulan Ramadan 10 terakhir ini. Ya. Yang ada adalah kita mengikat diri kita di rumah Allah sebanyak-banyaknya, ya, dan kita menjauhkan diri kita dari suasana pasar, karena merusak ibadah kita nanti. Maka yang harus kita perbanyak, ya, duduk di masjid, beriktikaf dalam Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan malam-malamnya. Ya, kita hindari tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan. Sudah masih ada nih sebelum masuk 10 terakhir. 2 hari ini, Ahad dan Senin besok, sudah lengkapi kebutuhan-kebutuhannya sebelum masuk. Ya, Romi sudah kayaknya. Yang sudah alhamdulillah. Yang belum, ayo sampaikan ke keluarga kita. Kalau ingin segera, ya, sebelum, jangan diganggu waktu 10 terakhir ini. Ini waktu yang paling indah. 365 hari dalam setahun. Hilir mudik aja kita di dunia ini, ya kan. Sana sini urusan dunia yang tak habis-habis ini. Masa 10 hari ini tak bisa kita ngikat diri kita di rumah Allah sebanyak-banyaknya. 365 hari. Diambil 10 hari saja. Bisa insyaallah. Ya, maka oleh karena itu, ya, paling tidak kita tidak bisa maksimal siang hari karena mungkin ikatan dinas, pekerjaan, ada lembaga dan seterusnya, ya. Minimal ba'dal maghrib sampai subuh kita maksimalkan hari-hari kita ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu rasa takut itu muncul dari 2 hal. Yang pertama adalah mengenali asma Allah,
Ya, dan sifat-sifatnya yang kedua at-ta'ammul ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah wal matluwah, itu ayat Al-Qur'anul Karim. Naam. Fa kullama kana al-'abdu a'zama ma'rifatan billah kana a'zama khasyah. Bila mana seorang hamba itu betul-betul mengenali Allah, ya, maka sebesar itu pula lah akan muncul rasa takut dalam hati. Wa kama qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama itu adatul hasr yang artinya membatasi, pembatasan, menunjukkan pembatasan. Allah menyebutkan yang bisa takut kepada Allah itu hanya dari hamba-hambanya yang ulama, artinya yang berilmu. Orang yang berilmu lah yang takut kepada Allah. Enggak berilmu enggak mungkin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah membatasi, yang takut itu hanya mereka orang-orang para ulama. Orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa amma taqwallah. Nah, kalau tadi adalah tentang ayat-ayat tentang rasa takut kepada Allah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan bagian yang keduanya, jalan keselamatan, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Wa amma taqwallah. Adapun takwa kepada Allah itu apa? Jima' kulli khairin lil abdi, adalah puncak dan kunci daripada seluruh kebaikan. Wa yasababun 'azimun lin najati yaumal qiyamah. Sebab-sebab yang paling besar di antara sebab yang bisa menyelamatkan di hari kiamat. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adakah ayatnya? Sangat banyak. Allah katakan wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan kemenangan mereka. La yamassuhumul su' wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa oleh keburukan, mereka tidak akan bersedih. Orang bertakwa itu bahagia. Orang bertakwa itu akan jauh dari keburukan-keburukan. Ya, maka oleh karenanya di sini Allah selamatkan mereka. Ayat yang kedua Allah katakan wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang-orang yang beriman, ya, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Ya, Allah selamatkan orang beriman. Betapa banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan, Allah panggil orang-orang beriman, termasuk ayat tentang puasa yang dipanggil orang beriman. Betapa banyak panggilan itu. Tapi adakah hati yang sadar? Adakah telinga yang mau mendengar? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Masuk kepada Islam ini wahai orang beriman sempurna. Secara utuh kalian masuk ke dalam agama yang mulia. Banyak ayat-ayat itu. Nah, oleh karenanya ayat yang ketiga Allah sebutkan wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang-orang yang beriman karena mereka dikarenakan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, ya, ketakwaan itu adalah puncak dan kunci daripada seluruh kebaikan. Lihat perkataan Syekh Abdul Razak, dia menukil satu perkataan dari Talib bin Habib, wa taqwa fil asal. Apa arti takwa itu? Ma'khudhatun minal wiqayah. Takwa itu sebetulnya wiqayah, itu penjagaan. Jadi wiqayah, menjaga. Wa man ahsan urrifat bi qaulu Talib bin Habib. Lihat, ketika beliau ini, Talib bin Habib ini ditanya tentang takwa itu seperti apa. Ya, kata dia, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah. Engkau melakukan ketaatan. Ya. Wa raja' rahmatillah. Engkau mengharap rahmat Allah. Wa ala nurin minallah. Di atas dasar cahaya dari Allah. Ini dia, kata dia. Takwa itu engkau mengerjakan ketaatan, mengharap rahmat Allah di atas cahaya Allah, atas bimbingan cahaya Allah. Itulah takwa. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita taat. Apapun ketaatan kita kerjakan, kita maksimalkan. Ya, dan takwa juga kata beliau tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan, ya, kemungkaran, makhafata iqabillah,
engkau takut dari azab Allah. Ya, ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah. So, kita ulangi perkataan Talq bin Habib ini tentang takwa itu apa? Engkau beritaat kepada Allah dengan mengharap rahmat Allah di atas cahaya Allah. Ala nuri min Allah. Lakukan ketaatan kepada Allah, mengharap rahmat Allah di atas cahaya Allah. Ya, takwa itu kata dia meninggalkan maksiat kepada Allah, engkau takut dari azab Allah di atas cahaya dari Allah. Jadi mengerjakan perbuatan kebaikan, mengharap rahmat Allah itu takwa. Kalau kita baca pengertian takwa itu banyak sekali ungkapan-ungkapan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ini tentang takwa. Ada pengertian yang masyhur dan dinukil oleh para ulama kita. Takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Siapa yang ingat? Ada 4 dimensi di situ. Ada 4 poin. Apa itu takwa menurut beliau? Ya, ada yang tahu? Takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Poinnya. Siapa masih ingat? Satu saja boleh. Ini kita lengkap. Ya, baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan, takwa itu apa? Al-khawfu minal jalili. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Yang kedua, al-imanu bit-tanzili. Takwa itu kata Ali, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan. Itu takwa. Yang ketiga, ada yang bisa melanjutkan? Yang pertama apa tadi? Al-khawfu minal jalili. Kita hafal-hafal juga bahasa Arab ini. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-imanu bit-tanzil, beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit dalam hitungan kita. Ridha. Ya. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, supaya tahu, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini yang keempat, bersiap-siap untuk hari keberangkatan. Kemana? Ke Mekah? Untuk berangkat menuju alam barzakh, alam akhirat, ya kan? Bersiap-siap untuk itu. Nah, ini kan semua kita lakukan bagi ini insyaallah taala dalam rangka kita yang pertama ya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berpuasa, kita duduk di sini, belajar agama bersama. Ya, agar kita ayat-ayat itu akan membuat hati kita yang kasar ini menjadi lunak, ya kan? Hati kita yang keras membatu ini menjadi lembut kembali. Ya. Makanya Allah kisahkan dalam Al-Quran itu bahwa keras seperti batu itu hatinya orang-orang Bani Israel. Ya, orang-orang Israel kerasnya hati mereka seperti batu. Allah sebutkan. Ya, maka oleh karena itu, ikhwafillah, 4 poin tadi adalah definisi takwa menurut siapa? Ali bin Abi Thalib. Kita ulang sekali lagi. Kata beliau apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, ridha dengan pemberian Allah. Yang keempat, bersiap-siap untuk hari keberangkatannya. Rihlah. Nah, ini hari yang tak pasti siapa, kapan, di mana. Allah hanya yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu hari itu. Makanya kita perlu bersiap-siap. Ya. Kalau tahu hari keberangkatan kita, ya Masya Allah, semua orang akan maksimal dalam persiapan. Ya, baik. Itu Ali. Banyak lagi pengertian takwa. Misalnya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mengatakan begini. Takwa itu ibarat
orang yang berjalan di sebuah jalan. Dia tahu di sini ranjau, di situ ranjau, di sini ranjau, di situ duri, di sini. Kata Abu Hurairah, dia akan menginjakkan kakinya ya di tempat yang tidak ada ranjau. Bayangkan. Itu takwa itu kata dia. Orang kalau menginjakkan kaki di tempat yang bersih dari ranjau akan selamat sampai ke ujung. Artinya dalam kehidupan ini, mana yang membuat kita binasa, tinggalkan. Yang mengundang murka Allah, jauhkan. Pijakkan kakinya di tempat yang halal. Jangan diinjakkan kakinya ke tempat yang haram. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal, jangan lakukan pekerjaan yang haram. Itu namanya kita ya menginjakkan kaki di tempat yang aman. Itu adalah refleksi daripada takwa. Berhati-hati dalam hidup. Itu bagian dari takwa. Baik. Itu banyak sekali kalau dibaca semua pengertian takwa, ya, itu tidak akan cukup waktu kita membahasnya. Dan begitulah. Ustaz, kenapa banyak kali ya pengertian takwa menurut mereka para salaf? Karena takwa mereka itu ya adalah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka definisikan. Kita tidak bisa mendefinisikan, ya karena memang terkadang kita ini tidak istiqamah. Ya. Mereka mendefinisikan apa yang mereka kerjakan, itulah ya menjadi pengertian sebuah istilah agama. Ya, setiap Jumat khatib mengajak kita, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi itu tidak masuk dalam bagian yang penting terkadang nasihat-nasihat dalam kehidupan kita. Baik. Wala syakka anna man adda al-fara'id wa wajibat ad-din wajtanaba al-muharramat wal atham fa innahu huwa an-naji al-muflih fi dunya wal akhirah. Tidak diragukan lagi kata Syekh Abdul Razak, barang siapa yang mengerjakan perkara yang wajib seperti salat, puasa dan sebagainya dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, itu orang yang akan selamat dunia akhirat. Waqad sahha an Jabir an Abdullah anna Nu'man ibn Qaufal ya atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nu'man mendatangi Nabi, qala ya Rasulullah ara'aita idza sallaitul maktubata wa haramtul harama wa halaltul halala a'adkhulul jannah. Coba lihat perkataan dia ini. Ya Rasulullah, andaikan saya salat 5 waktu saja. Nah, serta-merta salat-salat lain tidak ada. 5 waktu saya jaga, saya haramkan yang diharamkan Allah, saya halalkan yang dihalalkan Allah. Apakah saya masuk surga dengan itu? Apa kata Nabi? Na'am. Iya. Yang pokok-pokok saya yang kita kerjakan, insya Allah tetap masuk. Kita ini kan nggak mau yang pokoknya saja. Pengen nambah juga. Ya kan? Pengen nambah juga yang lain. Kita pengen tambahan ya, dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawah, dengan solat-solat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha dan tahajud dan lain sebagainya. Fakullu man jahada nafsuhu wa sabara ala fi'lil wajibat wa tarakal muharramat fa inna Allah sayunajjihi wa yahdi ila sawa'is sirat. Maka siapapun kata Syekh Abdul Razak yang bersungguh-sungguh, yang berjuang dan bersabar di dalam melakukan kewajiban kepada Allah dan meninggalkan hal yang diharamkan Allah, pastilah Allah akan menyelamatkan dia, ya, dan pastilah Allah akan menunjukkan dia kepada jalan yang lurus, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh kami tunjukkan kata Allah. Yang menjemput hidayah ini dengan belajar, bertanya, istiqamah, insya Allah Allah bantu dia. Tapi yang tidak sungguh-sungguh tidak akan mendapatkan pertolongan. Perlu mujahadah di dalam melakukan, mengerjakan amal-amal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa hadzal fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur la budda an yakuna an nurin wa ilmin. Nah, terakhir Syekh Abdul Razak mengingatkan bahwa ketika kita mengerjakan satu perbuatan perintah Allah atau meninggalkan satu larangan Allah, itu mesti berdasarkan ilmu. Nah, terakhir beliau berpesan seperti itu. Jadi ilmu ini menjadi tak boleh
sesuatu yang tak boleh hilang dalam diri kita. Makanya belajar. Duduk kita. Liya'rifal 'abdu ma yattaqi. Agar dia menjaga dirinya dari hal yang dilarang. Jadi kalau bahasa kitanya, dia tidak nerka-nerka. Dia beramal itu jelas. Beramal, berbuat itu atas dasar panduan yang jelas. Dia tidak nerka-nerka, ini baik atau bukan itu. Sehingga apa? Ya terkadang disitulah masuknya pintu syaitan. Kalau dia tidak punya ilmu, mudah saja digiring oleh orang ke tempat yang lain. Mudah saja dia dilencengkan oleh orang ke lembah yang lain. Oleh karenanya, ya yakun an-nurin wa ilmin liya'rifal 'abdu ma yattaqi. Kama qala ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ya begitulah kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ya, Al-Qur'an, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu dulu enggak tahu apa itu Al-Kitab, apa itu al-iman, enggak tahu kamu Muhammad. Walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasya' min ibadina. Kami jadikan dia cahaya dan kami berikan petunjuk siapapun yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu adalah cahaya, bacalah cahaya Allah Subhanahu wa taala, bacalah dia. Karena cahaya akan menerangi jiwa, akan menerangi hati, menerangi keluarga kita, menerangi kehidupan kita. Yang namanya buku panduan kalau nak dibaca tersesat. Ya, buku panduan. Sebuah pekerjaan di dunia ini saja tidak baca buku bagaimana aturannya. Barang elektronik kita beli tapi tidak ikut aturan yang cara mengoperasikannya. Ya, rusak. Itu barang elektronik. Kalau hidup kita ini hanya sekali. Ya, kemudian juga mati sekali. Sudah. Kalau kita tidak benar-benar mengikuti panduan yang diturunkan Allah dan Rasulnya SAW ajarkan, sudah. Dia akan merugi selama-lamanya. Oleh karena itu, qala Baqr bin Khunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi hamba Allah yang bertakwa sementara dia tidak tahu seperti apa yang seharusnya orang bertakwa itu, iya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan menjadi orang bertakwa sementara dia tidak tahu ilmunya. Tidak mungkin dia akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu apa saja faktor yang bisa menyebabkan Allah mencintai kita. Sulit itu. Maka sebuah keniscayaan bagi kita untuk belajar agama ini. Sebuah keniscayaan. Ustaz, saya udah tua, bukan balas sama kita untuk tidak belajar agama. Bidang saya bukan agama. Nah, tidak ada masalah. Itu kan bidang dunianya, silakan Anda bidang apa. Tapi bidang agama wajib masing-masing kita untuk bisa selamat di dunia. Karena yang menjadi pertanyaan Allah adalah man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ya, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu, itu yang ditanya nanti dalam barzakh. Ya. Oleh karenanya mengetahui Allah, mengetahui Rasulnya dan mengetahui agamanya itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Kita belajar ya, al-usul ats-tsalasah, kita belajar al-qawaid al-arba'ah, kita belajar ya kitab akidah yang lain. Ya, kita belajar Al-Qur'an, kita belajar tafsir, kita belajar sirah Nabi, kita belajar akidah, kita belajar fikih, akhlak. Nah, semua itu adalah bagian yang tak boleh terpisah satu sama yang lain. Makanya inilah faktor yang ketiga, bila mana kita jaga insyaallah takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan selamat di dunia insyaallah dan di akhirat kelak. Nah, ini poin yang ketiga. Tinggal tersisa 7 poin lagi atau 7 jalan keselamatan yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Allah taala alam. Di sini Syekh Razak menutup dengan perkataan tadi, bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa sementara dia tidak tahu ya jalannya. Bagaimana orang menjadi orang beriman yang sempurna sementara dia tidak tahu ya yang seharusnya orang beriman seperti apa. Agar sempurna imannya, maka belajar agama. Dan belajar agama insyaallah mudah. Ya, karena apa yang telah Allah turunkan dan Nabi sebutkan sudah jelas. Telah dijelaskan oleh para ulama, tinggal kita merangkum, tinggal kita memahami, mau belajar duduk di majelis yang mulia ini. Wallahu taala alam, demikian pembahasan kita pada pagi ini. Insyaallah kita sambung di bulan Syawal. Insyaallah. Tidak lama lagi Syawal itu. Ya.
Ya. Insyaallah taala ya. Tapi kayaknya belum. Pekan pertama ya Bang ya. Masih lebaran, masih mudik pulang kampung, silaturahim keluarga dan seterusnya. Insyaallah kita tunggu saja jadwalnya. Ya, semoga yang 7 ini bisa kita selesaikan. Berarti 7 pertemuan berarti untuk 7 bulan ke depan. Semoga Allah panjangkan umur kita. Ya Allah berikan kesehatan kepada kita dan Allah berikan kemudahan ya untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Ya. Hmm. Nah. 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 Yang pertama perlu kita khawatir ya bahwa kalau ini terus berlanjut, nah ini akan banyak imbas. Ya, pertama imbasnya untuk kaum muslimin sendiri. Kalau kita yang tidak tinggal di negeri itu barangkali ya aman-aman saja. Tapi bagian yang tak boleh penting bagi orang beriman itu mendoakan saudara-saudaranya. Itu bagian dari rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kekhawatiran kita dengan kondisi yang sedang terjadi ya di negara-negara muslim. Oleh karena itu ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan agar Allah berikan pertolongan bagi kaum muslimin. Allah satukan saf-saf kaum muslimin. Ya Allah berikan hati-hati para pemimpin kaum muslimin ini ya at-taufiq. Ya, karena itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad mengatakan, andaikan tahu saya punya doa mustajab, satu doa saja aku berikan untuk pemimpin. Karena kalau Allah berikan taufik kepada pemimpin, Allah berikan kemaslahatan itu ya menyebar luas untuk masyarakatnya. Ya, kita khawatir, iya pasti keadaan yang seperti ini karena akan melebar terus akan menjadi musibah dunia nantinya. Karena kalau itu terjadi, tidak akan cukup negara yang menjadi pemantik saja nanti. Ya, tetapi akan melebar kepada koalisi-koalisi negara-negara yang sejenis dengannya. Itu akan menjadi perang besar. Ya, maka semoga Allah SWT ya minta semoga Allah SWT agar Allah berikan ya yang terbaik bagi umat Islam ini. Ya, yang bisa kita doakan, yang bisa kita lakukan doa. Itu sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah minta ya kepada Allah berikan taufik kepada para pemimpin-pemimpin negara itu. Ya, bagaimana sikap yang terbaik. Dan kita yang berada di luar negara mereka, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau bahasa orang kumur-kumur aja bisa. Gak bisa, kita gak bisa komentar apa-apa. Gak akan pengaruh juga apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, hal yang paling tepat mendoakan sudah keselamatan bagi rakyat kaum muslimin, keselamatan ya taufik bagi para pemimpin. Allah berikan hidayah ke hati mereka. Bagaimana sikap yang tepat untuk mengambil kebijakan-kebijakan di negara-negaranya. Alhamdulillah kita dengarkan, semoga tidak hoax ya bahwa termasuk Muhammad bin Salman memberikan satu kalimat tidak diizinkan udara ya artinya darat dan udara Arab Saudi untuk digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran karena itu akan menjadi pemicu besar nanti. Dan begitu juga dengan orang-orang Iran. Kita ini membela siapa? Ini membela siapa seharusnya? Nah, kita boleh bela. Kita yang Muslim kita doa. Ya, yang Muslim kita doakan selamat. Karena wawancara tahun berapa itu ya Muhammad bin Salman, insyaallah ketika diwawancarai apakah akan ada sebuah pendekatan. Bayangkan kata dia, saya tahu bahwa misi mereka itu adalah untuk menguasai dua tanah suci. Akankah mungkin saya akan lakukan? Masya Allah, itu taufik sekali beliau menyampaikan itu. Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan
dengan Iran. Oleh karenanya ikhwafillah rahimahullah, ya semoga yang terbunuh dari kaum muslimin Allah terima sebagai syuhada di sisinya, ya. Yang masih hidup Allah selamatkan, para pemimpin-pemimpin Allah beri taufik, ya, di dalam mengurus urusan rakyatnya mereka, negara mereka amanah yang besar sekali. Nah, kita cukup mendoakan saja. Karena terkadang berita-berita ini ya simpang siur, ya berita ini tidak tahu kita asli mana yang benar, mana yang sesungguhnya, mana yang hanya itu adalah untuk ya mengaburkan pandangan-pandangan kita. Oleh karena itu, rasa takut itu ya wajar dan itu sudah benar. Kita khawatir karena musibah yang menimpa. Makanya bukanlah bagian dari umatku, kata Rasulullah, yang tidak peduli dengan saudara-saudaranya. Ya, maka oleh karenanya kita peduli dengan minimal dengan doa-doa agar Allah berikan keselamatan. Yang kedua, ya sikap kita ya cukup, pertama adalah menjaga lisan kita. Kemudian ya jangan sok hebat pula gitu ya dengan mereka-mereka yang mengambil kebijakan yang mereka tahu rumah mereka, negara mereka, mereka lebih tahu. Jangan kita habiskan waktu khusus di bulan Ramadan ini untuk memberikan komentar-komentar yang negatif yang kita tidak tahu sejatinya keadaan-keadaan itu. Ya diam saja, lalu kemudian serahkan kepada mereka. Jangan habiskan waktu kita untuk banyak bicara, berikan komentar, karena kalau dibahas itu ya akan membuat hati kita semakin keras dan solusi tidak ada. Solusi tidak bergerak juga di sana, nggak akan ada juga solusi. Ya, ibaratnya apa yang kita bicarakan itu hanya selesai di kita saja. Manfaatnya juga tidak ada. Yang semakin ada adalah terhadap kebencian di hati kita semakin besar atau hati kita semakin keras. Oleh karenanya sikap paling tepat jangan terlalu banyak bicara, komentari, ya, dan panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan kepada Allah, Allah yang akan menyelamatkan saudara kita. Itu yang paling tepat. Oleh khusus di bulan Ramadan ini, ya, jangan duduk di masjid nanti dibuka cerita tentang Amerika dan Iran. Tidak bangun. Ya, ini Palestina pendapat Israel, ya, bukan urusan kita. Ya, perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan habiskan waktu untuk membahas itu, ya, tapi waktu yang singkat dalam bulan yang mulia ini kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.